Asia. Australia ini sudah condong sangat ke Asia in terms of social, cultural, and politics. Ini ada bukunya yang undang tahun 2012 The Code of Foundation, Chatham Household, Network Network dengan tim mereka delegasi Indonesia, Australia. Nah, di mana pertarungannya? Di Asia Tenggara. Itu di sini. Apa bedanya? Ini kan satu ada ASEAN kan, ada ASEAN Community, CPTPP sama RCEP. RCEP led by China, the members are 16 countries in Southeast Asia region. ASEAN 10 countries plus 6 countries, ASEAN plus 6, kemudian CPTPP. Kalau RCEP itu adalah PTA, Preparatory Arrangement. Only a certain goods could be exported and imported. Jadi dia akan pilih-pilih itemnya mana saja. Kemudian juga untuk customs-nya 5% paling tinggi. Tetapi kalau CPTPP, all goods, semua barang bisa masuk diperjualbelikan. Customs-nya 0%. Nah, di mana wilayahnya? Di Asia Tenggara, di ASEAN. Siapa yang punya ASEAN? Indonesia. Sebetulnya baik China pun Amerika. Kedaulatan yaitu karya Bapak Atur, Bapak yang Pilpres. Terima kasih Pak, Bapak Dekan yang sudah hadir. Saya mencoba untuk memberikan terima kasih atas kreditnya. Jadi saya juga akan memberikan kredit, tapi tidak secanggih Pak Puraya. Karena saya bukan dosen itu Pak, dosen jadi Pak. Meneliti sebentar, Pak Yaya ini masih mungkin usia di bawah saya. Tapi Pak Yaya oke, ini terhadap buku ini, buku intrusif dan kedaulatan. Menurut saya memang ini baik. Jadi kemudian berikutnya teori inklusif dalam hubungan internasional cenderung memperjuangkan peran aktif negara besar dalam mengalami atau mengendalikan urusan negara, baik melalui perang militer, teknologi, dan lainnya. Meskipun ini sering dipandang sebagai alat untuk menjaga ketertiban global, melindungi negara tertentu, teori ini menghadapi kritik keras terhadap pelanggaran kedaulatan negara serta potensi untuk disalahgunakan demi kepentingan. Nah, berikut tadi itu merupakan review dari ahli-ahli terkait kepada buku Arthur Jefferson Maya yang bernama Sistem Intrusif dan Kedaulatan. Nah, kalau kalian penasaran tentang salah satu isi dari buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan, di sini saya Raquel Oribia Caroline akan menjelaskan salah satu isi dari buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan dan juga terkait apa hubungannya dengan Eropa. Berbicara mengenai buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan, buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan sendiri itu membahas terkait dengan bagaimana sistem politik, ekonomi, teknologi sendiri itu dapat mengganggu kedaulatan negara. Buku ini juga tuh membahas terkait dengan bagaimana hubungan antar negara, terutama antar negara-negara yang kuat di luar kawasan dan negara-negara di dalam kawasan. Serta juga buku Sistem Intrusif ini dia juga membahas tentang bagaimana beroperasinya suatu pengaturan antar negara, termasuk di dalam pengaturan multilateral, bilateral, maupun intervensi militer dan pengaturan ekonomi mereka. Selain itu, buku Sistem Intrusif juga membahas tentang kedaulatan, di mana buku ini menjelaskan tentang bagaimana konsep kedaulatan, evolusi historisnya, maupun relevansinya di dunia modern. Buku ini juga sendiri itu membahas bagaimana tentang rezim kedaulatan yang berusaha untuk menciptakan sebuah negara idola, di mana negara idola ini itu digunakan untuk membangkitkan semangat nasionalisme di negara-negara yang berkonflik.
terutama di negara LLCS atau negara di Laut Cina Selatan, di mana itu rezim ini sendiri itu merupakan rezim kedaulatan versi Westphalia yang dianggap sebagai akar konflik sejarah peradaban modern, di mana hal ini tuh melalui perebutan kekuasaan teritorial. Lalu di dalam buku ini juga adanya analisis terhadap dampak globalisasi kepada kedaulatan nasional dan keseimbangan kekuatan antar negara. Selain itu, di dalam buku ini juga tuh berisi tentang bagaimana dinamika hubungan internasional dan bagaimana sistem intrusif mempengaruhi interaksi diplomatik dan ekonomi suatu negara. Selain itu juga di dalam buku ini tuh menyajikan contoh-contoh kasus di mana sistem intrusif telah mempengaruhi kedaulatan negara-negara, yang dimana itu buku ini menyoroti dampak positif maupun dampak negatifnya. Nah, buku sistem intrusif dan kedaulatan tadi itu kan membahas tentang analisis mendalam terkait dinamika kekuasaan global, khususnya dalam konteks hubungan antar negara dan identitas supranasional. Buku ini sendiri itu juga relevan kalau dikaitkan dengan Eropa, mengingat di mana itu Eropa sendiri merupakan benua dengan sejarah panjang dalam pembentukannya, dan bagaimana mereka merespon berbagai sistem politik dan ekonomi yang bersifat intrusif di benua mereka, yang dimana sendiri itu di Eropa sendiri itu ada integrasi Eropa dan kedaulatan nasional. Buku ini sendiri itu dapat menganalisis bagaimana proses integrasi Eropa yang dimulai dari pembentukan masyarakat, yang dimulai dari masyarakat batu hingga kepada Uni Eropa, yang dimana tuh hal ini tuh menggeser keseimbangan dan kedaulatan nasional negara-negara anggota dengan kewenangan lembaga-lembaga Uni Eropa. Selain itu tuh ada juga yang dinamakan dilema kedaulatan. Di dalam buku sistem intrusif dan kedaulatan ini, hal ini tuh dapat membantu orang-orang untuk memahami bagaimana dilema yang dihadapi oleh negara-negara anggota Uni Eropa dalam menyimbangkan kepentingan nasionalnya dengan kepentingan bersama di tingkat Uni Eropa. Nah, selain kepada proses integrasi dan dilema kedaulatan, buku ini juga tuh dapat membantu kita untuk memahami bagaimana pengaruh Uni Eropa terhadap kebijakan nasional, di mana kebijakan Uni Eropa seperti kebijakan moneter, pasar tunggal telah mempengaruhi ruang gerak kebijakan nasional negara-negara anggota. Selain itu juga di dalam buku ini kita juga dapat mengetahui tentang pengambilan keputusan multi-level, di mana dengan buku sistem intrusif dan kedaulatan ini, kita dapat mengetahui bagaimana kompleksitas dalam pengambilan keputusan dalam sistem multi-level governance yang ada di Eropa, di mana kewenangan terbagi antar tingkat nasional, regional maupun dengan tingkat Uni Eropa. Selain itu juga, buku sistem intrusif dan kedaulatan ini membantu kita untuk mengetahui bagaimana krisis-krisis yang melanda Uni Eropa seperti krisis utang, krisis pengungsian dapat dilihat sebagai ujian terhadap sistem intrusif yang telah dibangun. Buku ini sendiri itu membantu kita untuk mengetahui bagaimana krisis-krisis ini dapat mengungkapkan kelemahan dan tantangan dalam sistem tersebut. Selain itu juga, dalam buku ini kita juga dapat memahami bagaimana respon Uni Eropa terhadap krisis-krisis dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana sistem intrusif di Eropa bersifat adaptif maupun respon tersebut dapat berubah. Nah, kalau kita lebih bahas perdalam lagi bab 3, yang dimana itu membahas tentang sistem intrusif dan kedaulatan yang ada di Amerika, Cina, dan Australia. Bagaimana yang dijelaskan di dalam buku ini, yang dimana tuh konsep sistem intrusif itu merujuk kepada pengaruh eksternal yang kuat terhadap satu negara atau kawasan yang berpotensi mengganggu kedaulatan dan stabilitas internalnya. Pengaruh tersebut dapat berasal dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Cina maupun Australia.
Di mana dalam buku sistem intrusif ini kita dapat mengetahui salah satu konflik yang besar yang terkait dengan Laut Cina Selatan, di mana persaingan antara Cina dan negara-negara ASEAN dengan dukungan Amerika Serikat atas klaim terhadap wilayah di Laut Cina Selatan adalah contoh nyata dari persaingan hegemoni yang menciptakan ketidakstabilan di kawasan. Selain itu, di dalam buku ini juga, jika kita hubungkan di dalam sistem intrusif dengan sistem intrusif yang ada di kita juga mengetahui bagaimana negara-negara besar itu seringkali dituduh ikut campur dalam urusan negeri di negara-negara di Asia Tenggara, misalnya melalui dukungan terhadap kelompok oposisi ataupun intervensi militer. Itu juga kita juga dapat mengetahui tentang tekanan untuk memilih pihak, yang dimana itu negara-negara di Asia Tenggara seringkali dihadapkan pada tekanan untuk memilih antara Amerika Serikat atau Cina yang dapat membatasi ruang gerak kebijakan luar negeri mereka sendiri. Sehingga kita dapat mengetahui kalau dinamika di Asia Tenggara sendiri itu dapat membentuk beberapa hal, yang dimana tuh dapat membentuk fragmentasi politik, yang dimana tuh intervensi negara-negara besar dapat memperburuk polarisasi politik di dalam negeri negara-negara di Asia Tenggara. Selain itu juga adanya ketergantungan ekonomi, yang dimana ketergantungan ekonomi yang tinggi sendiri pada suatu atau beberapa negara dapat mengurangi otonomi negara di kawasan Asia Tenggara itu tersebut. Selain itu juga kerentanan terhadap konflik, di mana persaingan antara negara-negara besar seperti contohnya Amerika dan Cina itu sendiri itu dapat memicu konflik di kawasan. Sama halnya seperti yang terjadi di Laut Cina Selatan sekarang. Kalau kita sendiri tuh hubungkan antara terkaitan Eropa dan juga negara-negara seperti Amerika, Cina maupun Australia, kalau kita hubungkan di mana sistem intrusifnya dan bagaimana dinamika yang terjadi di kita dapat simpulkan bahwa Eropa sendiri itu adalah suatu laboratorium sistem intrusif, yang dimana tuh Eropa dengan sejarah panjang integrasi politik dan ekonominya dapat dianggap sebagai laboratorium bagi beberapa bentuk sistem intrusif, yang dimana tuh hal ini bisa dilihat dengan proses pembentukan Uni Eropa dengan segala kompleksitas maupun dinamika internalnya merupakan contoh nyata dari sebuah sistem yang berusaha menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kepentingan bersama. Selain itu juga peran Amerika, Cina, atau Australia, di mana ketiga negara besar ini tuh memiliki kepentingan strategis di Asia Tenggara, yang dimana tuh seringkali terlibat di dalam dinamika kekuasaan regional. Tindakan mereka sendiri itu juga dapat dipandang sebagai bentuk intervensi ataupun intrusif dalam urusan internal negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya, mana dinamika Amerika Serikat, Cina, dan Australia sebagai aktor sistem intrusif. Kalau Amerika sendiri itu di sistem intrusifnya sendiri itu dinamikanya itu bisa dilihat dari keterlibatan historisnya, di mana Amerika Serikat sendiri itu telah lama terlibat dalam urusan Asia Tenggara, baik melalui kebijakan containment terhadap komunisme maupun melalui inisiatif kerjasama ekonomi. Mereka juga tuh ada sebagai aktor itu mereka juga terlibat di dalam Indo-Pasifik strategi, yang dimana tuh Indo-Pasifik strategi itu diusung oleh Amerika Serikat, dengan mana Amerika Serikat sendiri itu menunjukkan komitmennya untuk menjaga stabilitas dan kebebasan navigasi di kawasan Indo-Pasifik yang mencakup sebagian besar Asia Tenggara. Di Cina sendiri itu bagaimana peran dia sebagai aktor sistem intrusif. Cina sendiri itu membuat inisiatif Belt and Road, yang dimana itu inisiatif ini telah mengubah lanskap geopolitik di Asia Tenggara dengan investasi besar-besaran di dalam infrastruktur yang mereka lakukan. Selain itu juga mereka adanya diplomasi berutang, di mana beberapa negara di Asia Tenggara menghadapi risiko atau jebakan utang akibat pinjaman dari Cina. Kalau bagaimana perannya Australia sebagai aktor sistem intrusif, Australia sendiri itu melakukan aliansi dengan
Amerika Serikat, yang dimana tuh Australia itu merupakan sekutu dekat Amerika Serikat dan memiliki kepentingan strategis yang sama di Indo-Pasifik. Lalu juga untuk perannya sendiri itu Australia juga memiliki persaingan dengan Cina, yang dimana persaingan antara Australia dan Cina itu bisa dikatakan semakin intensif, yang dimana ini dalam konteksnya adalah konteks perdagangan dan pengaruh mereka di kawasan Pasifik. Dapat kita simpulkan bahwa buku sistem intrusif dan kedaulatan ini memberikan kita pengetahuan bagaimana rangkaian analisis yang ada di dalam buku ini itu sangat berguna untuk kita dapat memahami bagaimana sistem intrusif ini juga dapat beroperasi di Eropa.